Jadi penikmat aja nggak cukup. Kalau nggak digerakin sama kita, sama siapa lagi? Dan kita kalau mau didengar sama oleh orang banyak, ya kita harus bikin sesuatu dan pastinya harus berkorban. Harus berkorban untuk kota Sukabumi khususnya ya. Saya itu sebenarnya dari kecil, dari kelas 3 SD-an udah menyukai musik keras gitu. Saya itu dulu disunat bukannya seperti anak-anak yang lain beli mainan, beli apa gitu. Saya beli kaset malah Pak. Pertama beli itu kaset Testament sama Sepultura. Pertama beli itu Testament Soul of Black, kalau Sepulturanya yang album Beneath the Remain. Terus seiring berjalannya waktu masuk SMP, saya mulai bikin band sama teman-teman SMP. Dulu itu nggak kayak sekarang, dulu tuh bikin band tuh covering gitu ya, bawain lagu-lagu orang seperti Silverchair, Nirvana, Pas Band bahkan gitu ya. Terus masuk lagi kita ke SMA, ketemu lagi sama teman-teman band juga. Dari SMA sebenarnya sudah mempunyai jati diri. Kita banyak dan ketemu teman-teman yang suka dengan musik keras gitu. Dari SMA itu juga mulai belajar bikin lagu gitu Pak. Bikin lagu. Akhirnya kita recording juga. Dulu itu recording di studionya yang milik drummer Pas Band itu si Richard. Nama studionya kalau nggak salah 40124. Dulu itu belum ada rekaman track, rekamannya live. Tahun 98-an lah kalau nggak salah, 98. Kita mulai recording. Dulu itu bikin rekaman tuh bukan format album, kita bikin demo gitu kan ya. Konsumsinya untuk konsumsi sendiri aja dan sebarkan ke teman-teman. Daya hajat dulu itu mempengaruhi karakter sampai ke attitude anak-anak juga. Sama Suffocation juga, Suffocation, Pyrexia, PMA dari Belanda, Infracity dari Yunani. Jadi penikmat aja nggak cukup. Kalau nggak digerakin sama kita, sama siapa lagi? Dan kita kalau mau didengar sama oleh orang banyak, ya kita harus bikin sesuatu dan pastinya harus berkorban. Harus berkorban untuk kota Sukabumi khususnya ya. Oke. Kalau musik makanya universal ya Pak ya, universal. Dan dulu itu musik extreme metal itu hanya sekedar hobi. Nggak mikirin industrinya kayak gimana, mau nanti kedepannya bakal besar atau stuck kita statis di situ aja gitu kan. Karena seiring berjalannya waktu, akhirnya sekarang komunitas extreme metal ini udah bukan hobi lagi Pak. Udah bukan bagian, karena musik extreme metal itu sudah jadi industri. Contoh, sudah jadi industri. Dulu itu perusahaan korporat seperti Roku, dia nggak berani nge-back ke produksi acara untuk produksi acara festival musik metal. Tapi sekarang dia udah berani karena udah value-nya udah bagus, industrinya udah bagus gitu kan. Asal kita punya konsep yang bagus, konten yang bagus. Dan tentunya sponsor juga harus lihat apakah komunitas itu sudah mempunyai perjalanan atau tidak. Teman-teman band itu emang sama saya dirangsang, kalau kita bikin band atau bikin sesuatu dan kita mau bersaing dengan kota lain, kita harus bikin karya. Contohnya kita menitik beratkan ke anak-anak itu bikin band harus punya album. Karena band itu kalau mau kedengar sama orang lain, kalau kita nggak punya album, apa yang kita jual yang kita tawarkan ke teman-teman yang di luar kota? Banyak lah akhirnya band-band Sukabumi yang rilis karya dengan format album, EP, demo dan kompilasi. Anak-anak di jarinya udah internasional.
Kemarin tahun 2018 di bulan September ada band namanya Raptor, kebetulan band saya juga. Anak-anak band Sukabumi sign kontrak dengan label asal Cina dan album itu didistribusikan secara internasional oleh label tersebut. Ini tahun 2017 saya pertama bikin event yang berskala nasional di Kodim, event Extreme Metal. Biasanya konser-konser festival besar itu yang dikhawatirkan itu pulangnya pas acara sama di luar acara kan ya Pak ya, orang-orang Kodim itu. Justru saya dipanggil sama orang Kodim, "Men, iraha jeung acara deui, kapan bikin acara lagi?" katanya. "Emang kenapa Pak? Ini beda acara dengan yang lain." Kalau istilah di anak-anak joget itu pogo, Pak. Iya jogetnya cenah jika nular ribut tapi tidak ribut. Saya itu yang dikhawatirkan pulangnya takut ada ribut. Ini acara ini kok nggak ada ribut, sama saya dibalikin. Jadi memang yang datang itu tuh asli murni 100% anak-anak metal pengen nonton. Karena kalau di anak-anak tuh kalau ada yang ribut disebutnya borok, Pak. Emang sudah saya edukasi bahwa itu tuh yang ribut-ribut itu sangat jelek gitu untuk image kita. Alhamdulillah selama 20 tahun nggak ada gitu Pak ya. Justru dari pihak keamanan dia minta lagi kapan bikin acara lagi seperti itu. Sama kalau saya bikin festival selalu di tiket Pak. Kenapa harus di tiket? Karena untuk menghargai sebuah artis seni gitu ya. Toko sama anak-anak kalau misalkan nggak ada kegiatan ya paling kita bikinnya kayak sharing, ngobrol, kiat-kiatnya komunitas supaya bertahan, apalagi sekarang ada pandemik ya, ngakalin gimana resep-resepnya biar komunitas itu tetap bertahan di masa sulit ini gitu kan ya. Karena sekarang tidak boleh ada yang namanya pengumpulan massa kayak bikin festival, anak-anak kemarin bikin streaming Pak. Baru pertama kemarin sama anak-anak, alhamdulillah rame juga. Yang setelah tahu reportnya rame, anak-anak akan bikin yang part 2-nya. Sebulan yang lalu bikin kegiatan charity namanya Sukabumi Stranger, bikin merchandise kaos sebanyak berapa ya, itu pun 150 kalau nggak salah, 150 piece. Itu didukung oleh band-band yang ada di kota dan kabupaten Sukabumi. Tidak boleh band luar Sukabumi, harus Sukabumi gitu kan. Jadi kita bikin artworknya, belakangnya band-band kota sama kabupaten Sukabumi. Dan dana itu kalau nggak salah terkumpul 10.500.000, dan dana itu diberikan sembako dan dibagikan kepada yang layak mendapatkannya dari anak-anak. Harapannya berkomunitas dan bikin band itu intinya harus tahu band kita harus dibawa kemana, bagaimana caranya kita membawa nama kota Sukabumi itu dan bisa terdengar oleh teman-teman yang lain. Impactnya nama Sukabumi itu kalau mau bagus ya kita harus berkorban bikin sesuatu gitu. Jangan lihat mau berkorban, lihat cuannya dulu. Ya kita bikin sesuatu dulu, kualitas dulu. Itu kan diturunkan maksudnya Pak. Pesan-pesannya buat Pemkot Kota Sukabumi, tolong minta fasilitas anak-anak, khususnya seniman. Saya seperti dari komunitas musik cadas, tapi mewakili teman-teman seniman, dikasih fasilitas yang layak, karena banyak talent-talent yang bagus di kota ini. Karena tanpa ada bantuan dari pemerintah atau negara, kita nggak ada apa-apanya. Mudah-mudahan dengan bantuan dari pemerintah, teman-teman bisa tersalurkan hobi-hobinya. Terima kasih. Saya Albert dari Sukabumi Under, bangga di Kabisa Fest 2020 online series.